Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alia Milia Sandra dengan nomor absen 02 dan NIM 2001111600484 dari kelompok 6. Nah, di sini saya beserta teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai teori belajar konstruktivistik dan penerapannya dari teori tokoh Jean Piaget, Brunner, dan Vygotsky. Yang pertama ada tokoh dari Jean Piaget. Tokoh Piaget ini merupakan tokoh psikolog pertama yang menggunakan filsafat konstruktivisme dalam proses belajar. Nah, ia menjelaskan bagaimana proses pengetahuan seseorang dalam teori perkembangan intelektual. Nah, menurut Wordsworth dalam Sparno tahun 2012, teori perkembangan intelektual Piaget dipengaruhi oleh keahliannya dalam bidang biologi. Nah, contoh dari teori Piaget ini sendiri antara lain seperti mengamati kehidupan keong yang setiap kali harus beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, Piaget percaya bahwa setiap makhluk hidup harus dan perlu beradaptasi dengan mengorganisasikan lingkungan fisik di sekitarnya agar tetap hidup. Nah, oleh karena itu, ia berpikir bahwa perkembangan pemikiran juga mirip dengan perkembangan biologis, yaitu perlu beradaptasi dengan dan mengorganisasikan lingkungan sekitarnya, seperti yang dikatakan oleh Ninla Elmawati Falabiba pada tahun 2019. Nah, tokoh Piaget ini menekankan bahwa kecerdasan berasal dari proses mengorganisasikan atau organizing. Dan selain itu juga mengadaptasi atau bisa disebut dengan adaptation atau ekuilibrasi. Pada perorganisasian ini atau organizing ini merupakan kecenderungan setiap anak untuk mengintegrasikan proses menjadi sistem yang saling berhubungan. Nah, seperti yang dikatakan Simatwa pada tahun 2010. Nah, selain itu ada adaptasi atau adaptation atau bisa disebut dengan ekuilibrasi. Nah, itu merupakan kecenderungan bawaan dari seorang anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, interaksi tersebut menumbuhkan perkembangan dari organisasi mental yang kompleks secara progresif. Nah, seperti yang dikatakan oleh Brunner pada tahun 1986. Nah, Baharudin sendiri pada tahun 2008 mengungkapkan dan menyatakan bahwa proses adaptasi merupakan proses yang berisi dua kegiatan. Yang pertama ada asimilasi dan akomodasi. Nah, asimilasi sendiri merupakan penyerapan informasi baru sehingga informasi tersebut mempunyai tempat. Sedangkan akomodasi merupakan proses mental yang meliputi pembentukan skema baru yang cocok dengan rangsangan baru dan memodifikasi skema yang sudah ada. Jadi sehingga cocok dengan rangsangan itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Suparno pada tahun 1996, nomor 7. Perkenalkan, saya Dizainur Hanifah dengan NIM 2001111600412. Saya akan menjelaskan tentang penerapan teori konstruktivistik Piaget. Penerapan konstruktivisme ala Piaget itu seperti di kelas bahasa Inggris, anak-anak akan diajarkan dengan cara melakukan pengamatan terhadap lingkungannya dan belajar dari lingkungan. Sehingga ruang kelas haruslah mengekspos banyak kosakata bahasa Inggris. Seperti dinding kelas dipenuhi dengan gambar binatang, bunga, atau bagian tubuh yang semuanya dalam bahasa Inggris. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dalam bentuk perkembangan sistem saraf. Piaget juga mengemukakan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan. Seperti halnya di kelas bahasa Inggris, anak-anak diminta untuk melakukan apa yang diperintahkan guru seperti close your eyes, touch your nose, and stand up please.
Selanjutnya, Piaget meyakini bahwa perkembangan intelektual pelajar itu berbeda-beda sehingga harus dikelompokkan dalam kelompok yang homogen untuk memperkecil gap kemampuan. Sehingga guru bahasa Inggris mengelompokkan anak-anak yang memiliki level kemampuan bahasa Inggris yang sama dalam satu kelompok seperti misalnya kelompok belajar di kursus-kursus bahasa Inggris ditentukan lewat placement test dan dikelompokkan dalam kelompok beginner, intermediate, dan advanced. Dengan demikian, anak-anak bisa berinteraksi dengan anak-anak yang memiliki kemampuan yang sama. Dari pandangan Piaget tentang tahap perkembangan kognitif anak dapat dipahami bahwa pada tahap tertentu, cara maupun kemampuan anak mengkonstruksi ilmu berbeda-beda berdasarkan kematangan intelektual anak berkaitan dengan lingkungan belajarnya menurut pandangan konstruktivisme. Perkenalkan, nama saya Vika Arwanda Asri Saputri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori belajar konstruktivistik menurut Brunner dan penerapannya. Jerome S. Brunner adalah seorang ahli psikologi yang dilahirkan pada tahun 1915. Brunner merupakan seorang tokoh teori belajar kognitif. Menurut Brunner, belajar akan lebih bermakna jika dipusatkan perhatiannya untuk memahami struktur materi yang akan dipelajari. Oleh karena itu, peserta didik harus lebih aktif di mana mereka harus mengidentifikasi sendiri prinsip-prinsip kunci daripada hanya mendengar penjelasan dari guru. Jika dikaitkan dengan teori konstruktivistik, maka pendapat Brunner dapat dikategorikan sebagai teori konstruktivistik juga. Karena dalam teori konstruktivistik mengungkapkan bahwa belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan dari berbagai pengalaman. Jadi, teori Brunner dapat juga dikatakan sebagai penemuan atau discovery learning. Selanjutnya adalah implementasi atau penerapan dari teori belajar Brunner. Yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman siswa SD pada operasi hitung bilangan bulan dengan menerapkan tiga tahap pembelajaran, yaitu ada enaktif atau konkret, ikonik atau semi-konkret, dan simbolik atau abstrak. Yang kedua, mengajarkan siswa rumus untuk menghitung volume tabung. Yang ketiga, mengajarkan pengertian hewan mamalia. Yang keempat, pembelajaran kubus dan balok untuk kelas 8. Yang terakhir, peningkatan pembelajaran matematika tentang pecahan pada siswa SD kelas 4. Saya akan menjelaskan soal teori belajar konstruktivistik Vygotsky. Pertama akan saya bacakan terlebih dahulu. Teori Vygotsky menawarkan suatu potret perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa, sistem matematika, dan alat-alat ingatan. Ia juga menekankan bagaimana anak-anak dibantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah terampil di dalam bidang-bidang tersebut. Menurut teori Vygotsky, zone of proximal development merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa, dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Teori Vygotsky yang lain adalah scaffolding. Scaffolding merupakan suatu istilah pada proses yang digunakan orang dewasa untuk menuntun anak-anak melalui zone of proximal development-nya. Scaffolding adalah memberikan kepada seseorang anak sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia mampu mengerjakan sendiri. Jadi secara singkatnya, teori Vygotsky adalah metode pembelajaran di mana seorang anak di awal akan diberikan bantuan yang lumayan besar. Nanti selama proses tersebut, anak tersebut akan dikurangi bantuan dari orang tua kepada anak tersebut sampai akhirnya anak tersebut dapat melaksanakan pembelajaran tersebut sendiri. Jadi melalui proses itu secara bertahap. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Octavina Khofifa dengan NIM 2001116000499.
Selanjutnya, penerapan teori konstruktivistik Vygotsky. Tahap pertama, more depends to other stage. Tahap di mana anak mendapat banyak sekali bantuan dari pihak lain, seperti teman-teman seusianya, orang tua, guru, masyarakat sekitarnya, ahli, dan lain-lain. Tahap kedua, less depends external assistance stage. Tahap di mana kinerja anak tidak lagi terlalu banyak mengharapkan bantuan dari orang lain, tetapi lebih kepada self-assistance, lebih banyak membantu dirinya sendiri. Lalu tahap ketiga, internalization and automatization stage, tahap di mana kinerja anak sudah lebih terinternalisasi secara otomatis. Kesadaran akan pentingnya pengembangan diri sudah mulai muncul pada dirinya sendiri tanpa adanya paksaan dan arahan yang lebih besar dari orang lain, pihak lain. Lalu tahap keempat, the automatization stage. Tahap di mana kinerja anak mampu mengeluarkan perasaan dari dirinya sendiri, seperti dari kalbu, dari jiwa, dari emosinya yang dilakukan secara berulang-ulang, bolak-balik. Nama saya Sarah Saputri, saya akan melanjutkan presentasinya. Pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran kooperatif adalah suatu metode pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama. Dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham sosial. Pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda-beda. Menurut Anita Lee dalam bukunya Cooperative Learning, bahwa metode pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar kelompok. Tetapi ada unsur-unsur dasar yang di dalamnya yang membedakan dengan pembagian kelompok yang dilakukan hanya asal-asalan saja. Untuk itu harus diterapkan 5 unsur metode pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, saling ketergantungan positif. Keberhasilan suatu karya sangat bergantung pada usaha setiap anggotanya. Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain dapat mencapai tujuan mereka masing-masing. Lalu yang kedua ada tanggung jawab perseorangan. Pengajar yang efektif dalam metode pembelajaran kooperatif membuat persiapan dan menyusun tugas sedemikian rupa sehingga masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan tanggung jawabnya mereka. Lalu yang ketiga ada tatap muka. Dalam metode pembelajaran kooperatif, setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertatap muka atau berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para pembelajar untuk membentuk sinergi yang menguntungkan bagi mereka. Lalu yang keempat ada komunikasi antar anggota. Unsur ini menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai keterampilan berkomunikasi, karena keberhasilan suatu kelompok juga bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan mengutarakan pendapat mereka masing-masing. Lalu yang kelima ada evaluasi proses kelompok. Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok mereka. Dan hasil kerjasama agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Untuk slide selanjutnya adalah peer tutoring. Peer tutoring mungkin dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai tutor sebaya. Terdapat beberapa ahli yang meneliti masalah ini, diantaranya adalah Edward L. Desnosken dan David E. Koppel, yang dalam American Education Encyclopedia menyebutkan pengertian peer tutoring sebagai sebuah prosedur siswa mengajar siswa lainnya. Terdapat 3 tipe peer tutoring. Tipe pertama adalah pengajar dan pembelajar dari usia yang sama. Tipe kedua adalah pengajar yang lebih tua usianya dari pembelajar. Dan tipe yang ketiga adalah tipe lain, kadang dimunculkan pertukaran usia pengajar. Pembelajaran dengan tutor sebaya dilakukan atas dasar bahwa kelompok siswa lebih mudah dan lebih terbuka terhadap temannya sendiri dibandingkan dengan gurunya. Kelebihan pembelajaran dengan tutor sebaya dapat
meminimalisir kesenjangan yang terjadi antara siswa yang prestasinya lebih rendah dengan siswa yang prestasinya lebih tinggi dalam suatu kelas. Selanjutnya, siswa termotivasi dalam menyelesaikan tugas dan motivasi itu diharapkan tumbuh dari terciptanya hubungan yang saling menentukan dan membutuhkan antara guru, siswa yang berprestasinya tergolong tinggi, dan siswa yang prestasinya tergolong rendah. Sekian presentasi dari kelompok 6 tentang teori pembelajaran konstruktivistis menurut Ian Piaget, Brunner, dan Vygotsky. Terima kasih.